Orang jenius itu dibuat, bukan dilahirkan. Ini adalah kata-kata dari Laszlo Polgar, seorang psikolog dari Hungaria. Dia sudah membuktikan dengan eksperimen ketiga anak kandungnya bahwa bakat itu dilatih, bukan karena bakat dari lahir. Ini merupakan salah satu eksperimen terbaik di sejarah dalam dunia pendidikan. Mari kita simak kisahnya. Laszlo Polgar dilahirkan pada tahun 1946 dan ketika kuliah dia mempelajari pendidikan. Di sana dia mempelajari biografi dari 400 orang pintar, mulai dari Socrates sampai ke Einstein. Polgar menyadari kalau semua orang jenius itu mempunyai kesamaan yang sama, yaitu mereka terpapar terhadap subjek tertentu dari sejak dini atau balita. Jadi orang jenius itu dari kecil sudah belajar hal tertentu dan terus mempelajari hal tersebut sampai dewasa. Maka semua jenius itu dikarenakan kerja keras dari kecil. Dan dia akhirnya menyimpulkan kalau semua orang bisa membuat hasil yang sama. Dia mempunyai teori bahwa semua anak yang sehat bisa tumbuh menjadi seseorang yang jenius di bidangnya. Semua anak sehat mempunyai potensi untuk menjadi jenius dan bukan karena bakat dan bukan karena genetik. Dia mempersembahkan tesis teori dia ke pemerintah pusat dan di sana dia diusir karena disuruh cari psikiater atas delusi teorinya itu. Tapi dia tidak putus asa. Untuk membuktikan teori ini, maka dia perlu melakukan eksperimen tersebut kepada anak kandungnya. Pada tahun 1965, untuk membuktikan bahwa teori dia itu betul, hal pertama yang dia perlukan adalah istri. Ya betul, seorang istri. Karena eksperimen pendidikan ke seorang anak pasti perlu anak, dan untuk mendapatkan seorang anak, dia perlu seorang istri. Maka mulailah dia mencari seorang istri dengan menulis banyak lamaran surat. Dan surat tersebut sampai kepada seorang wanita Ukraina bernama Clara, yang merupakan seorang guru bahasa asing. Laszlo menjelaskan teorinya dan menulis ke Clara. Ia membutuhkan seorang istri yang bersedia untuk bergabung dengan eksperimennya. Ini adalah kata-kata asli yang ditulis di suratnya. Walau sepertinya bukan kata-kata gombalan yang bagus, tapi Clara ternyata menemukan idenya menarik dan setuju untuk ikut serta dalam eksperimen tersebut. Mereka pun menikah di Uni Soviet lalu pindah dan tinggal di Hungaria untuk melakukan eksperimen ini. Tidak lama kemudian akhirnya lahirlah anak perempuan pertama bernama Susan. Laszlo dan Clara berpikir keras anak mereka mau jadi jenius dalam bidang apa. Akhirnya mereka memilih catur. Kenapa memilih catur? Karena catur itu objektif dan gampang untuk diukur. Kamu bisa melihat berapa kali seseorang menang dan ada sistem ranking di dunia. Bisa saja jenius dalam seni seperti gambar atau musik. Namun hal ini termasuk subjektif. Gambar atau musik yang bagus menurut seseorang mungkin bisa jelek di mata orang lain. Karena itu Laszlo Polgar menginginkan sesuatu yang terukur untuk membuktikan eksperimen dia itu benar dan berhasil. Laszlo sendiri hanyalah seorang pemain catur biasa dan Clara tidak bisa main catur sama sekali. Jadi kalau eksperimen ini berhasil pasti karena kerja keras dan bukan karena genetik. Mereka pun mulai mengajarkan pada Susan catur dari sejak Susan berumur 4 tahun. 6 bulan kemudian, di sebuah klub catur di Budapest tahun 1973. Seorang ayah dan anak perempuan kecil masuk ke dalam. Klub ini penuh dengan orang-orang tua yang pergi ke sana setiap hari untuk merokok dan bermain catur. Jelas ini bukan tempat untuk seorang anak perempuan. Ngapain sih ini bapak-bapak bawa anak perempuan kecil ke tempat kayak gini? Disuruh ngasuh ya? Nggak bisa ditinggal. Sang ayah mendekati para pria tersebut dan mereka syok mendengar apa yang dikatakan sang ayah tersebut. Apa? Kamu mau anak ini yang bertanding? Anak berumur 4 tahun ini? Laszlo sang ayah membawa bantal dari rumah karena kursi yang digunakan di sana terlalu pendek. Dia menaruh bantal di kursi tersebut supaya anaknya Susan Polgar bisa menggapai meja. Tak lama kemudian orang-orang di sana tercengang ketika Susan Polgar, anak perempuan berusia 4 tahun 6 bulan tersebut, mengalahkan para veteran di sana satu persatu. Para rubah catur tua tidak dapat mempercayai mata mereka ketika Susan memenangkan semua pertandingan di sana. Siapa sebenarnya anak ini? Tidak lama dari sana Laszlo pun memasukkan Susan ke kompetisi lokal di kotanya, di mana para pesertanya berumur 2 kali atau lebih dari umur Susan. Tapi di sana lagi-lagi Susan membantai semua pesaingnya. Dia menang 10-0. Pada tahun 1974, Laszlo mendengar berita kalau Clara mengandung anak perempuan yang kedua yaitu Sofia, dan pada tahun 1976 anak perempuan ketiga lahir bernama Judith. Sekarang ini Susan sudah mulai terlihat akan menjadi jenius dalam catur, tapi mungkin saja ini karena bakat Susan dan bukan karena hasil kerja keras. Maka dia pun akan melakukan eksperimen yang sama ke anak kedua dan yang ketiga, dan bila mereka pun sama menjadi jenius dalam catur, maka teori dia itu betul adanya. Susan anak pertama. Pada umur 15 dia menjadi wanita ranking catur tertinggi di dunia. Wanita pertama yang mencapai status Grandmaster, menang juara dunia catur untuk wanita
4 kali dan wanita pertama yang memenangkan Triple Crown. Sofia anak kedua. Sofia dikatakan adalah yang paling berbakat dari ketiga bersaudara. Tapi dia juga merupakan yang paling malas dari ketiganya. Maka dia tidak begitu memasukkan banyak usaha dalam belajar catur. Tapi meski begitu dia juga banyak pencapaiannya. Pencapaian terbesar Sofia adalah apa yang dinamakan The Sack of Rome, di mana dia membantai semua lawannya. Hal ini istimewa karena dalam turnamen tersebut ada 5 Grandmaster. Dia menang semua 8-0. Performa ini ditulis dalam sejarah catur sebagai sejarah nomor 5 paling hebat dalam dunia catur. Judith anak ketiga. Dikatakan anak yang paling sedikit bakat caturnya dibandingkan dengan saudara-saudaranya, tapi dia adalah yang paling kerja keras dalam belajar catur. Judith menjadi pemain top 100 catur di dunia ketika dia berusia 12 tahun, menjadi Grandmaster termuda pada umur 15, ini pun yang tercepat di dunia, menjadi pecatur wanita terbaik di dunia. Tampaknya eksperimen Polgar ini berhasil. Semua orang ketika dilatih sejak dini bisa menjadi jenius dalam bidang apapun. Judith anak yang ketiga yang mempunyai bakat catur paling sedikit tapi paling kerja keras menjadi nomor 1 di dunia. Susan menjadi nomor 2 di dunia dan Sofia yang dikatakan paling berbakat dalam catur namun malas menjadi nomor 6 di dunia. Tentu saja eksperimen seperti ini ada pro dan kontra. Orang-orang mencela eksperimennya, memandang dia seperti Dr. Frankenstein, seorang dokter yang bereksperimen secara tidak etis. Dan ada juga orang-orang yang mengaguminya, memandang dia seperti Houdini, seorang pesulap terkenal. Anak-anak tersebut tidaklah pergi ke sekolah pada umumnya. Mereka di homeschool dan dari kecil dilatih untuk menjadi pecatur. Mungkin ada yang merasa kalau Polgar merebut masa kanak-kanak mereka. Mereka hanya boleh belajar catur. Tapi Judith pada wawancara tahun 2012 bilang kalau mereka tidak dipaksa untuk belajar catur. Mereka ditumbuhkan dalam lingkungan di mana belajar itu adalah suatu permainan. Jadi belajar catur itu adalah sesuatu yang mengasihkan untuk ketiga saudara tersebut. Jadi jangan mencoba eksperimen ini di rumah dengan memaksa anak belajar ya. Kata kuncinya adalah bermain untuk belajar, di mana anak kecil terdorong untuk belajar karena belajar itu seru dan mengasihkan. Kalau dipaksa belajar, ntar bisa-bisa stres dan jadinya kasus seperti yang ada di berita. Bagaimana menurut Anda? Kita sekarang tahu bahwa semua orang bisa menjadi jenius dan yang diperlukan adalah kerja keras dan bukan bakat. Ini Jamu Otak, like dan subscribe untuk kalian yang suka ilmu pengembangan diri.